Shalom, puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita bertemu dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Saya percaya setiap kita merindukan akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Seperti yang sering saya katakan, kita kuat karena firman, kita kuat karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan keberkahan firman Tuhan. Sahabat RPKM, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami, karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami untuk mengerti, memahaminya, dan kami siap mengerjakan melakukannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, sahabat RPKM. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan topik firman Tuhan adalah Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Ini adalah sesi yang kedua. Ya, sesi yang pertama pasti sudah memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan baca firman Tuhan dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian, Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu 12. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Luar biasa. Ayat yang terakhir 14 saya katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ulang khususnya ayat 14 dari Yeremia 14 mengatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaan. Ini memang firman Tuhan disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Tapi percaya juga firman ini juga bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, berlaku juga bagi umat Tuhan di zaman ini. Gereja-gereja masa kini. Terima kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan akan memulihkan keadaan. Ini janji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ketika kita sungguh-sungguh datang berseru kepadanya, berdoa kepadanya dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Ini penting, ini persoalan bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Kita mungkin sering berdoa, tapi hanya berdoa saat bangun tidur, atau mungkin saat mau makan, atau mau tidur. Apakah cukup hanya demikian? Tentu tidak cukup, saudara kasih Tuhan. Sementara berdoa secara pribadi kepada Tuhan mungkin jarang kita lakukan. Ini teguran buat kita semuanya. Ya, mengingatkan kita kembali supaya kita dalam doa itu bukan hanya karena doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Ya, berdoa pribadi bukanlah suatu kewajiban juga seperti kewajiban agama atau aktivitas rutin belaka. Atau juga mungkin kita lakukan karena keterpaksaan. Tidak.
tapi haruslah suatu kehidupan yang terpancar dalam hati kita, bagaikan air sungai yang mengalir terus-menerus siang dan malam. Itulah doa. Doa yang lahir dari kerinduan hati kita terdalam untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 3a berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan yang hidup. Ada pujian yang sering kita nyanyikan, seperti rusa rindu sungaimu. Nah, demikian juga hati kita rindu akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terkasih Tuhan, adakah kita rindu sedemikian saat berdoa? Jadi ketika kita berdoa itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita menikmati. Terkasih Tuhan, Alkitab menjamin. Dalam Yakobus 5:16b dikata demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau kita ini sudah diberikan di posisi sebagai orang benar, tapi kita harus terus hidup dalam kebenaran. Maka ketika kita berdoa, doa kita sangat besar kuasanya. Mengapa? Karena ada Tuhan hadir dalam setiap doa kita. Ketika kita hidup di jalur Tuhan, pasti doa-doa kita diperhatikan. Sekali lagi, ketika kita hidup di jalur Tuhan dalam kebenaran, menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti dengar doa kita. Dia akan menjawab doa kita. Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, penghalang utama doa kita tidak dijawab adalah dosa dan pelanggaran kita sendiri. Sebab itulah yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 saya akan baca. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah apa? Ialah segala dosamu. Saudara kasih Tuhan, selain berseru kepada Tuhan, kita harus mencari wajahnya. Mencari wajahnya senantiasa di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Carilah Tuhan, bersekutulah kepadanya. Apa dikatakan dalam Yeremia? Di dalam Yeremia 29:13 dikatakan demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Itu janji Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan memperhatikan mendengarkan kita. Mencari wajah Tuhan berarti apa? Merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Itulah mencari wajah Tuhan. Sekali lagi, mencari wajah Tuhan berarti merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Marilah, seperti dikatakan dalam Mazmur 27:8, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Haleluya, puji Tuhan. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan melawat hidup kita, sesuatu pasti terjadi. Ketika Tuhan hadir dan melawat hidup saudara dan saya, pasti ada sesuatu terjadi, yaitu pemulihan terjadi. Pemulihan ekonomi, keuangan pasti terjadi. Kesembuhan dari segala sakit penyakit terjadi. Segala berkat pertolongan akan kita terima. Sukacita, ketenangan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika tabut Tuhan, yaitu lambang kehadiran Tuhan, berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi keluarganya secara luar biasa. Ya, diberkati.
Kalau kita perhatikan nanti silakan baca di 2 Samuel 6 ayat 11. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar terbaik selain Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan engkau pergi ke dukun, jangan kepada engkau peramal, orang pinter, bersemedi di gunung kidul atau di gunung-gunung yang lain, di lautan dan yang lain sebagainya. Jangan. Karena itu tinggalkanlah segala hal yang tidak berkenan itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa janji pemulihan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Saya ulang sekali lagi, percayalah bahwa janji pemulihan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Di akhir dari renungan ini saya berkata, jadikan doa sebagai kebutuhan pribadi. Jadikan doa sebagai kebutuhan pribadi, bukan kewajiban, bukan aktivitas, bukan sekadar rutinitas. Dan kemudian, dan rindukanlah kehadiran Tuhan selalu. Rindukanlah kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupan kita, maka kita hidup pasti dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Mari kita meraih janji Tuhan itu. Dengan apa? Berseru kepada Tuhan melalui doa kita, mencari wajahnya, artinya mencari hadiratnya, merindukan kehadirannya dalam kehidupan kita setiap saat. Puji nama Tuhan, karena renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita, bahkan mungkin sekaligus teguran dan mengingatkan kita supaya kita terus mencari wajah Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan sukses selalu. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Mari kita dukung pemerintahan, dukung program pemerintah yang terus berusaha kerja keras ya menangani COVID-19 ini. Tentu tidak akan pernah bisa selesai tanpa ada kesadaran dari kita umat Tuhan. Baik, sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.